Selamat pagi, Pak Aryo. Jadi kami dari kelompok Natalia dan Ivana ingin mempresentasikan hasil dari BOQ rumah 2 lantai kami. Yang pertama kita mulai dari pendahuluannya dulu. Jadi untuk tugas yang BOQ ini kita pakai proyeknya tuh rumah 2 lantai. Kemarin kan dikasih pilihan antara proyek rumah 2 lantai atau ruko 3 lantai. Jadi kita memilih rumah 2 lantai dengan tipe 300. Pekerjaan yang dilakukan itu meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, struktur, pekerjaan pemasangan, kusten jendela, pintu, plafon, pekerjaan elektrikal, pekerjaan sanitasi, sampai yang terakhir finishing. Untuk lebih detailnya, ini bisa dilihat di WBS yang pernah disubmit di tugas-tugas yang sebelumnya. Untuk perhitungan BOQ-nya itu yang dikerjakan itu sesuai dari arahan Pak Aryo, kita mengerjakan dari pekerjaan pendahuluan, struktur bawah dan atas, atap, arsitektur, sampai yang di MEP. Nah, yang pertama kita masuk ke perhitungan volume dulu yang bagian pekerjaan pondasi batu kali. Nah, untuk yang pondasi batu kali ini itu cara menghitung volume pekerjaan unstampingnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini ada yang tipenya tipe 2. Di sini itu kan ada jumlahnya 4 titik di bawah nih yang udah dilingkarin merah. Itu cara menghitung volumenya tinggal panjang kali lebar kali tinggi terus dikali N. N-nya itu berapa buah atau ada berapa jumlah titiknya. Seperti contohnya di sini saya ambil yang tipe 2. Di sini panjangnya itu kan 0,8, lebarnya juga 0,8, tingginya 0,2 dan jumlahnya tadi 4 titik. Kalau dikaliin nanti dapatnya itu 0,51. Nah, ini yang saya buletin yang tadi saya kasih contoh perhitungannya. Sedangkan untuk tipe 1 dan 3 cara perhitungannya juga sama. Jadi dari panjang kali lebar kali tinggi dikali berapa banyak buah atau berapa banyak titiknya untuk mencari volumenya. Dan satuannya dalam meter kubik. Lalu untuk yang selanjutnya, ini untuk yang volume pekerjaan batu kali. Nah, ini juga kurang lebih mirip kayak tadi. Jadi batu kali ini modelnya seperti yang di kiri juga, gambarnya di kiri. Sedangkan 4 titiknya sama seperti yang tadi. Ini kebetulan ada 4 juga nih yang di lingkaran warna merah. Ini rumusnya juga P kali L kali T kali N. Kalau untuk yang di sini saya juga pakai contohnya itu yang dari tipe 2. Jadi dari 0,7, panjangnya lebar 0,7, tingginya juga sama 0,7, dan jumlah titiknya tadi ada 4. Kalau dikali nanti semua dapat hasilnya itu 1,37. Begitu juga dengan tipe 1 dan tipe 3, cara perhitungannya juga sama. Jadi tinggal dikali aja, dapat nanti dalam satuannya juga masih sama dalam meter kubik. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke perhitungan volume bagian yang pekerjaan tulangannya. Yang kolom ini tipe K1, lantai 1 itu total barnya dihitung dari rumusnya itu number of member sama number of bar dikali. Terus juga buat cari overlapnya berarti 40 dikali sama diameter dari barnya. Terus hitung juga total length of each bar itu dari yang A ditambah B tambah C tambah D tambah E sama tambah F. Lalu dihitung juga buat beratnya berarti total bar dikali sama yang total length of each bar sama beratnya. Lalu masuk ke yang bawah, kolom 1, cara menghitung tulangan sengkang. Jumlah sengkang sama dengan panjang kolom dibagi sama spasinya, yaitu 4.000 dibagi 150, yang hasilnya 27. Panjang dari A sama F itu sama, berarti 6 kali D kali B, sama dengan 6 kali 8, berarti hasilnya 48, sesuai dengan SNI 2847-2019. B sama dengan F, berarti B dikurang 2 kali tebal selimut sama dengan 300 dikurang 2 kali 25 yang hasilnya 250 mm. C sama dengan E, berarti H dikurang 2 dikali tebal selimut sama dengan 300 dikurang 2 dikali 25 yang hasilnya 250 mm. Untuk berat jenisnya pakai yang 0,395 kg per meter sesuai dengan SNI 2052 banding 2017. Beratnya sama dengan berat jenis dikali panjang tulangan dikali jumlah tulangan, yaitu berat sama dengan 0,395 dikali 1096 dikali 162.
Berarti beratnya menjadi 72,731 kilo. Untuk yang tulangan longitudinal, panjang tulangan sama dengan C, sama dengan tinggi kolom ditambah kedalaman pondasi. Panjang tulangan berarti sama dengan 4.000 ditambah 1.880, yang hasilnya 5.880. A sama dengan 4D kali B, sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 48, sesuai dengan SNI 2847 dibanding 2847 2019. Yang B 6 dikali D kali B sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 72 mm, yang SNI-nya sama seperti yang A tadi. Untuk overlap-nya 40 dikali D kali B sama dengan 40 dikali 12, yang hasilnya 480, yang dengan SNI yang sama seperti A dan B. Berat jenisnya 0,88 kg per meter diambil dari SNI 2052 dibanding 2017. Beratnya yaitu berat jenis dikali panjang tulangan kali jumlah tulangan, dan mendapatkan hasil 0,88 dikali 480 dikali 48 dengan hasil akhir 276,204 kg. Untuk kolom yang kedua yaitu rumusnya yang sama kayak yang tadi, total barnya itu membernya dikali sama nomor bar dari setiap member, terus overlapnya 40 kali diameter bar, total panjang satu barnya itu dari A tambah B tambah C tambah D, A tambah B tambah C, terus beratnya itu dari beratnya itu dari total bar dikali sama total panjangnya dikali sama beratnya. Terus cara ngitung tulangan sengkangnya yaitu A sama dengan B sama dengan 6 kali DB sama dengan 6 kali 8, yaitu dengan hasil 48 mm sesuai dengan SNI 2847 2019. Terus C sama dengan Pi dikali D dikurang 2 TS sama dengan Pi dikali 300 dikurang 2 dikali 30 dengan hasil akhir yaitu 753,98 mm. Berat jenisnya yaitu 0,395 kg per meter diambil dari SNI 2052-2017. Terus cara menghitung beratnya yaitu berat jenis dikali panjang tulang dikali jumlah tulangan. Jadinya beratnya itu 0,395 dikali 849,98 dikali 56 dengan hasil akhir yaitu 18,802 kg. Untuk yang tulangan longitudinal itu panjang tulangan yaitu C itu pakai rumus tinggi kolom tambah kedalaman pondasi. Berarti 4.000 ditambah 2.130 dengan hasil akhir 6.130 mm. A-nya itu 4 dB sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 48. Dan B-nya 6 dB sama dengan 6 dikali 12 dengan hasil akhir 72 mm diambil dari SNI sesuai dengan SNI 2847 2019. Overlap itu pakai rumus 40 dikali DB yaitu 40 dikali 12 dengan hasil akhir 480 mm. Berat jenisnya 0,888 di kilogram per meter diambil dari SNI 2052-2017. Lalu pakai rumus berat tadi, berat jenis dikali panjang tulangan dikali jumlah tulangan, yaitu berat jenisnya 0,888 dikali 6754 dikali 16 dengan hasil akhir 95,961 kg. Lalu yang ketiga ada slough. Nah, ini rumusnya sama kayak yang kolom tadi, total barnya itu membernya dikali sama nomor dari nomor bar 11, terus overlapnya 40 kali diameternya
total panjangnya itu dari A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Terus total beratnya itu total barnya dikali sama total panjangnya dikali dengan berat satuannya. Lalu yang tulangan sengkangnya, jumlah sengkang sama dengan panjang sleeve dibagi spasi. Berarti 3000 dibagi 150 dengan hasil 20 dan 21. Terus A sama dengan F berarti 6 dB sama dengan 6 dikali 8 yaitu 48 mm. B sama dengan D, B dikurang 2 dikali tebal selimut yaitu 150 dikurang 2 kali 25 sama dengan 100 mm. C sama dengan E sama dengan H dikurang 2 dikali tebal selimut sama dengan 200 dikali dikurang 2 dikali 25 sama dengan 150 mm. Berat jenisnya itu diambil dari tabel SNI 2052-2017 yaitu 0,395 kg per meter. Beratnya itu menggunakan rumus berat jenis dikali panjang tulangan dikali jumlah tulangan yaitu 0,395 dikali 596 dikali 840 yang menghasilkan 197,753 kg. Untuk yang tulangan longitudinal, panjang tulangannya B, itu yang B sama dengan panjang sleeve dikurang 2 TS. Lalu 3000 dikurang 2 dikali 25 sama dengan 2950 mm. A sama dengan C berarti 6 kali DB yaitu 6 dikali 12 yang hasil akhirnya 72 diambil dari tabel 25.3.2. Berat jenisnya diambil dari SNI 2052-2017 itu 0,888 kg per meter. Lalu menggunakan rumus yang berat tadi, berat jenis dikali panjang tulangan dikali jumlah tulangan, yaitu 0,888 dikali 3094 dikali 16, dengan hasil akhir 439,596 kg. Sekarang kita masuk ke pondasi footplate. Jadi untuk pondasi footplate kurang lebih rumusnya itu juga mirip kayak yang sebelumnya. Jadi kalau mau ngitung total bars-nya yang di sini, itu nanti dapatnya dari number of member bisa dikaliin sama yang number of bar dari each membernya G kali H. Overlapnya sama juga kayak yang sebelumnya. Sedangkan kalau total length-nya itu misalnya Q, itu didapatnya dari J itu berarti ini yang dari length yang A, terus ditambah sama K ini yang B, L ini yang C, terus untuk M itu yang D, N itu nanti untuk yang E, O-nya ini yang F, nanti tinggal ditambah terakhirnya itu yang P itu dari overlap-nya. Sedangkan kalau untuk nanti kita mau ngitung beratnya itu, kita tinggal pakainya dari yang di sini itu berarti tinggal pakainya dari yang I. Yang I itu berarti tadi yang dari total barnya yang kita udah dapet, itu dikali sama Q yang kita udah dapet tadi total length-nya, baru dikali sama unit weight-nya tadi yang kilogram per meternya. Terus ini ada contoh perhitungan untuk tulangan bawah sama atas yang masing-masingnya. Kalau untuk tulangan bawah, cara cari jumlah tulangannya itu nanti tinggal 2 kali lebarnya dibagi spasi. Nah, dengan di sini itu berarti nanti tinggal dimasukin aja 2 dikali lebarnya berarti pakai 1000 dikurang 2 kali 50, spasinya 150, itu dapatnya 12. Tapi nanti kita pakainya itu jadi 13. Nah, terus untuk yang di sini ada yang A itu kan sama kayak yang E, itu tuh nanti carinya dari 4 dB, 4 kali 12, dB-nya kan 12, nanti dapatnya 48 mm, itu dari ambilnya pakai acuannya SNI 2847 tahun 2019. Sedangkan kalau B itu sama kayak D, berarti pakainya 6 dB, 6 kali 12, dapatnya 72 mm, aturan SNI-nya masih sama. Untuk C itu sama kayak E, itu dapatnya dari B kurang 2, dari sama dikali nanti sama tebal selimutnya juga. Berarti nanti 1000 dikurang 2 kali 50 dapatnya 1000 mm. Sedangkan berat jenis itu pakainya sama kayak yang sebelumnya 0,888 kg per meter. Itu dari SNI 2052 yang tahun 2017.
Kalau ngitung beratnya sesuai rumus tadi berarti kan berat jenis kali panjang tulangan kali jumlah tulangan. Nanti kalau udah dimasukin semua angkanya dapatnya 176,485 kilo untuk beratnya. Sedangkan kalau tulangan atas itu jumlah tulangannya rumusnya masih sama kayak yang di awal tadi. Jadi tinggal masukin aja 2 kali lebarnya 1000 kurang 2 kali 50 per spasinya 150. Dapatnya 12 kayak tadi pakainya 13. Nah, ini juga masih sama ya, A sama kayak cuma di sini pakainya 6 dB. Jadi 6 kali 12 72 mm. Untuk aturan SNI-nya juga masih sama nih kayak yang sebelumnya yang tadi. Untuk B dan D-nya tuh berarti sebagai sisi miringnya. Sedangkan kalau yang C itu sama dengan B kurang 2 kali tebal selimutnya. B-nya itu di sini 300 kurang 2 kali 50 tebal selimutnya dapatnya 200 mm. Berat jenisnya sama masih pakainya 0,888 kg per meter. Nanti ngitung beratnya sama rumusnya kayak yang sebelumnya, tinggal berat jenisnya kali panjang tulangannya sama kali jumlah tulangannya, didapat hasil akhirnya beratnya itu sekitar 157,737 kg. Nah, ini untuk yang balok. Untuk yang balok juga rumus-rumusnya masih sama ya, kurang lebih. Jadi untuk yang total barnya kan masih dari yang number member sama number bars in each membernya dikali. Terus untuk overlapnya 40 kali F. Terus untuk yang F-nya tuh nanti dari diameternya. Kalau misalnya total length-nya juga sama, tinggal dari yang A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F, terus nanti tinggal tambah overlapnya, unit weight-nya itu unit weight-nya itu kan R. Kalau yang tadi yang pakai 0,888. Kalau weight-nya masih sama ya, nanti tinggal dari I-nya, dari I tadi yang hasil total barnya tinggal kali Q yang dari Q-nya tadi yang dari total length-nya sama tinggal dikali yang unit weight-nya. Nah, ini untuk contoh perhitungannya ada tulangan sengkang dulu ya yang pertama. Kalau tulangan sengkang nanti jumlah sengkangnya itu pakainya dari panjang balok dikurang 2 TS per spasi. Panjang baloknya 3000 dikurang berarti ini 2 kali 40 per spasinya 150. Dapatnya 20 tapi nanti kita pakainya 21. Nah, untuk A ini sama kayak F. Tinggal pakainya berarti 6 dB, 6 kali 8 itu 48 mm dari SNI 2847 yang tahun 2019. Untuk B ini sama dengan D. Berarti pakainya B kurang 2 kali tebal selimut, 250 kurang 2 kali tebal selimutnya 40, dapatnya 170 mm. Untuk yang C itu sama dengan E, itu pakainya H kurang 2 kali tebal selimut, berarti 400 kurang 2 kali 40, dapatnya 320 mm. Kalau yang ini berat jenisnya itu kita pakainya yang 0,395 dari SNI 2052 tahun 2017. Untuk beratnya kayak biasa rumusnya tinggal berat jenis kali panjang tulangan kali jumlah tulangannya, nanti dapatnya 205,285 kg. Terus untuk yang tulangan longitudinal atas itu yang di bagian sini ya, yang udah ditandain. Untuk cari tumpuannya itu dari yang tumpuannya itu panjang tulangannya itu tinggal dari 1/4 L tambah overlap. Overlapnya itu 40 dB, dapatnya dari SNI 287 dari tahun 2019, pasal 25614. Kalau lapangan panjang tulangannya pakainya setengah L tambah overlap. Overlapnya sama 40 dB dan dapatnya ini pasalnya juga SNI-nya sama kayak yang waktu di overlap tumpuan tadi. Nah, selanjutnya kalau tulangan longitudinal yang tengah yang di sini yang udah ditandain juga, itu untuk panjang tulangannya itu sama dengan C, itu sama dengan L kurang 2 dikali tebal selimutnya. Jadi C-nya L-nya 3000, 2 kali 40 tebal selimutnya dapatnya 2920 mm. Kalau A itu sama dengan, kalau A itu sama dengan C, itu sama dengan 4 dB pakainya. Jadi tinggal 6 kali 12 dapatnya 48 mm. SNI-nya dari 2847 tahun 2019 yang tabelnya 2532. Berat jenisnya pakainya 0,888 kg per meter dari SNI 2052 yang tahun 2017. Terus yang terakhir ini ada yang tulangan longitudinal yang di bawah. Untuk tumpuannya pakai panjang tulangannya itu 1/4 L tambah overlap. Untuk overlapnya ini 40 dB dari SNI 2847 yang tahun 2019 pasal 25614 sama kayak yang di longitudinal atas. Untuk lapangan panjang tulangannya 1/2 L tambah overlap. Overlapnya pakai 40 dB, SNI-nya masih sama juga kayak yang sebelumnya.
Nah, sekarang kita masuk ke yang pelat. Untuk pelat ini juga kurang lebih masih sama total barnya, rumusnya tuh tinggal pakai dari yang number membernya sama number bar in each membernya dikali, overlapnya masih dari 40 kali diameter, sedangkan total lengthnya masih sama, tinggal A tambah B tambah C tambah D tambah E, terus yang terakhir tambah F, sama terakhirnya ditambah overlapnya. Kalau weight-nya masih sama kayak sebelumnya juga, jadi dari I-nya itu nanti pertama kan dari total barnya itu dikali sama Q, Q itu total length, sama yang terakhir nanti dari R itu yang unit weight-nya. Nah, ini untuk yang perhitungannya ya. Yang pertama ada tulangan lapangannya. Kalau tulangan lapangan untuk jumlah tulangannya itu bisa pakai rumusnya itu 2 kali setengah lebar kurang 2 TS per spasi. Nah, untuk yang 2 ini itu tuh untuk arah X dan Y. Nah, jadi untuk yang di sini tinggal masukin aja, berarti 2 kali setengah lebarnya 3000 kurang 2 kali TS yang 40 per spasinya 150. Nanti dapatnya 22 nih. Terus untuk cari panjang tulangannya, pakai rumusnya setengah B kurang 2 kali tebal selimut. Berarti setengah kali 3000 kurang 2 kali 40 dapatnya 1460 mm. Untuk tulangan tumpuan kurang lebih mirip kayak yang sebelumnya, cuma rumusnya tuh bedanya ini 1/4 kalau untuk yang tulangan tumpuan. Jadi jumlah tulangannya dia pakainya tuh 2 kali 1/4 lebar kurang 2 TS per spasi. Ini juga masih sama ya untuk arah X dan Y. Terus untuk yang di sini tinggal dimasukin aja sesuai 2 kali 1/4, lebarnya tadi 3000, TS-nya nanti 40, spasinya 150, dapatnya 12. Untuk panjang tulangannya juga masih kurang lebih mirip kayak yang ini tadi, tapi bedanya pakai 1/4. Jadi 1/4 kali B-nya 3000 kurang 2 kali tebal selimutnya 40, dapatnya 730 mm. Nah, sekarang terakhir untuk yang ini masih ada yang tangga. Nah, untuk yang tangga ini nanti total barnya masih sama ya, I-nya masih dari yang G sama H tadi, overlapnya juga sama 40 kali diameter, terus total lengthnya masih sama juga, A tambah B tambah C tambah D tambah E, terus nanti terakhir pakai yang dari tambah F sama pakai yang overlap, terus untuk weight-nya itu tinggal dari yang tadi total bar, terus dikaliin sama total length, sama terakhirnya dikali sama unit weight-nya R. Nah, terus untuk yang ini contoh perhitungannya ada tulangan melintang, memanjang, sama yang terakhir nanti ada yang melintang lagi di sini. Untuk yang pertama, tulangan melintangnya ini yang ada di ini, yang udah ditandain, itu tuh nanti cari panjang tulangannya tuh dari lebar anak tangga kurang 2 TS. Jadi 434 kurang 40 kurang 40 dapatnya 354 mm. Cari B-nya itu sama kayak C. Jadi 4 kali DB, 4 kali 10, 40 mm. Ini dari SNI 2847 yang tahun 2019. Terus untuk tulangan memanjang seperti yang udah ditandain juga, untuk cari A-nya tuh dari 4 dB. Jadi 4 kali 10. Ini dari SNI 2847 tahun 2019 juga sama. Untuk cari B-nya tuh pakai H balok dikurang 2 TS. Jadi 590 kurang 2 kali 40 dapatnya 550 mm. Kalau yang C itu dapatnya dari B bordes dikurang 2 TS, jadi 2136 kurang 2 kali 40 dapatnya 2056 mm. Untuk yang D itu 6 dB, SNI-nya sama kayak sebelumnya. Kalau E itu 4 dB juga dari SNI-nya sama kayak sebelumnya. Lalu untuk yang tulangan melintang yang udah ditandain di sini, itu nanti dapatnya itu panjang tulangannya dari lebar pijakannya dikurang 2 TS 40 kurang 40 dapatnya 795 mm. Untuk B itu sama kayak C, pakainya 4 dB. Jadi tinggal 4 kali 10. SNI-nya juga masih sama kayak yang sebelumnya. Sekarang kita masuk perhitungan volume yang bagian pekerjaan bekisting. Yang bekisting fondasi footplate untuk yang tipe FP1 pakai dari luas pekerjaan bekisting pakai rumus yang L sama dengan P kali L. Untuk menghitung backcasting footplate dipisah menjadi 2 bagian terlebih dahulu, yaitu yang pertama luasan sisi trapesium yang di samping yang warna merah yang di atas, dan yang kedua ada sisi persegi panjang yang warna biru yang bagian bawahnya. Terus untuk contoh perhitungan backcasting footplate kita pakai yang tipe FP1. Tipe fondasi footplate FP1 jumlah ada 4 sisi yang berjumlah 14. Untuk sisi trapesiumnya, rumus luasan trapesium dikali sama jumlah sisi. Berarti L sama dengan sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali H dikali N. Lalu angkanya
didapat 0,3 ditambah 1 dibagi 2 kali 0,1 kali 4. Yang hasil akhirnya luasnya yaitu 0,26 meter kuadrat. Untuk yang sisi persegi panjang, berarti luasan persegi panjang dikali sama jumlah sisi, yaitu luas sama dengan P dikali L dikali N, yaitu 1,33 dikali 0,3 kali 4 dengan hasil akhir 1,596 meter kuadrat. Lalu total volume casting foot plate tipe FP1 ini yaitu V sama dengan jumlah total volume dikali sama jumlah tipenya. Karena tadi jumlah tipenya ada 14, berarti jumlah total volumenya yaitu dari sisi trapesium ditambah sama yang sisi persegi panjang, yaitu 0,26 ditambah 1,96 dikali sama 14 yang tadi. Berarti hasil akhirnya yaitu 25,984 meter kuadrat. Nah, yang ini itu tipe FP1 yang dilingkarin ini sama kayak yang contohnya itu yang tadi kita yang barusan. Nah, yang untuk FP2, FP3 dan FP4 itu sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Lalu ntar didapat sama luasnya, lalu ditotalkan hasilnya 40,804. Lalu di sini ada yang slough tipe AS E sampai F. Terus luas pekerjaan backcastingnya dipakai rumus L sama dengan P kali L. Sesuai dengan gambar yang di samping, untuk backcasting slough sisi akan dihitung luasnya adalah sisi samping, depan, belakang, dan juga sisi bawah. Untuk contoh perhitungannya diambil dari tipe AS 1E sampai F. Pada slough ini panjangnya itu pakai yang 3000 mm atau 3 meter. Untuk sisi kanan, L sama dengan P kali L. P-nya itu 0,15 dan L-nya itu 0,2 dikali dapat hasil 0,03 meter kuadrat. Untuk yang sisi kiri, sama rumusnya sama kayak sisi kanan, P-nya juga P dan L itu sama dengan hasil luas 0,03 meter kuadrat. Untuk yang sisi depan, dia P-nya itu 3, L-nya itu 0,2 dengan hasil akhir 0,6 meter kuadrat. Untuk yang sisi belakang sama kayak sisi depan dengan hasil 0,6 meter kuadrat. Dan total untuk sisi sampingnya berarti 0,03 ditambah 0,03 ditambah 0,6 ditambah 0,6. Dan hasil luasnya itu 1,26 meter kuadrat. Untuk yang sisi bawah itu P kali L, P-nya 3, L-nya 0,15, berarti hasil akhirnya 0,45 meter kuadrat. Total volume backcasting slough yang ditinjau itu 1,26 tambah 0,45 dengan hasil akhir 1,71 meter kuadrat. Nah, ini tabel backcasting slough-nya. Yang tadi itu contoh perhitungan buat yang AS1EF dengan total 1,71. Untuk lokasi yang lainnya juga sama seperti contoh perhitungannya sebelumnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke backcasting kolom. Untuk backcasting kolom ini kita pakai tipe K1 yang ada di lantai 1. Jadi untuk luas pekerjaan backcastingnya masih kayak biasa ngitung luas, berarti tinggal P kali L. Nah, jadi sesuai yang ada di gambar samping itu untuk backcasting kolom sisi yang akan dihitung luasnya itu sisi samping sama yang belakangnya. Jadi di sini ada butuh sisi kanan kiri, depan sama belakang ya. Untuk contoh perhitungannya ini kita pakainya yang tipe K1 lantai 1. Untuk sisi kanan kayak biasa tinggal ngitungnya luas P kali L, berarti 0,3 kali 4. Terus untuk sisi kirinya juga sama P kali L 0,3 kali 4. Sisi depannya sama 0,3 kali 4, belakangnya juga sama. Terus untuk jumlah kolom tipe K1 lantai 1 ini kan ada 6 tipe. Sesuai yang ada gambar Dena kolom lantai 1 untuk gambar yang di kiri bawah. Ini ada 6.
Terus total volume bekistingnya, jadi tinggal dari total luasnya ini tadi masing-masing dijumlahin 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2, tinggal dikaliin sama 6 yang tadi 6 tipe, nanti dapat terakhirnya itu 28,8 meter persegi untuk volumenya. Nah, ini tadi untuk contohnya pakainya K1, perhitungannya seperti itu. Untuk yang lainnya juga kurang lebih sama, nanti tinggal ditotalin aja untuk endingnya. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada kita masuk ke yang bekisting balok ya. Jadi untuk yang bekisting balok ini juga sama, luasnya P kali L ya. Untuk ngitung luasnya P kali L, untuk ngitung tinggi baloknya itu nanti pakainya tinggi H baloknya dikurang H platnya. Ini untuk yang model ini dia juga sama, nanti dipakainya sisi kanan kiri, depan belakang sama sisi bawahnya. Yang ditinjau kita nanti pakainya ini ya. Jadi pakainya tuh nanti tipe yang BL1, ASC 2 sampai 4 yang di lantai 1 juga. Jadi pertama kita cari T-nya kan tadi dari H balok kurang H plat, itu dikurangin dapatnya 0,28. Untuk sisi sampingnya sama P kali L tapi dikaliin sama N-nya. N-nya kan ada 2. Jadi itu nanti dapatnya 0,14. Untuk sisi depan belakang sama P kali L kali N-nya 2 berarti 1,68. Sisi sampingnya itu 0,14 tinggal ditambah 1,68 dari yang hasilnya tadi dapatnya segini. Untuk sisi bawah tinggal P kali L kali N, N-nya 1 nanti dapatnya 0,75 sehingga untuk total volume bekistingnya tuh nanti mau cari volumenya dari total luas tinggal ditambahin yang 1,82 ini tambah 0,75 dapatnya 2,57 meter persegi. Nah, itu tadi contohnya yang ASC 2 sampai 4. Untuk model bawahnya ini juga cara perhitungannya sama kayak yang tadi ya, rumusnya juga sama. Untuk yang backcasting plat lantai, pakai yang tipe EF 2 sampai 4. Itu dipakai sama kayak balok, sisi kanan, kiri, depan, belakang, sama bawah. Terus luas backcastingnya pakai rumus luas sama dengan P kali L. Yang digunakan dengan tebal plat lantai itu 0,12 atau 12 cm. Contoh perhitungannya itu pakai tipe EF 2 sampai 4, itu sisi plat bawah pakai rumus yang tadi P kali L, hasilnya 9 meter kuadrat, sisi kiri itu hasilnya 0,36 meter kuadrat, untuk yang sisi kanan 0,36 meter kuadrat sama kayak yang sisi kiri, sisi depan sama kayak sisi kiri dan kanan, dan juga sisi belakang sama kayak sisi depan. Lalu total volume backcasting plat lantainya itu volume sama dengan total luasnya yang tadi. Berarti 9 tambah 36, 0,36 tambah 0,36 tambah 0,36 tambah 0,36 yang hasil akhirnya 10,44 meter kuadrat. Ini kan contohnya itu pakai yang EF 2 sampai 4 yang dilingkarin. Nah, untuk yang lainnya sama kayak contoh perhitungan yang tadi. Nah, yang ini backcasting tangga. Bagian platnya itu sama kayak yang balok dan yang tadi. Itu pakai yang kanan, kiri, depan, belakang, dan sisi bawah. Rumusnya sama, P kali L, dan jumlah bordes keseluruhannya itu 3. Nah, ini untuk contoh perhitungannya tipe bordes. Rumusnya pakai yang P kali L, hasilnya 1. Untuk yang sisi kiri, 0,12. Sisi kanan, 0,12. Sama kayak sisi kiri, sisi depan juga sama dengan yang kayak sisi belakang 0,12 meter kuadrat. Lalu total volume backcasting plat lantai tersebut yaitu volume sama dengan total luas dikali sama N. N-nya itu 3 yang tadi. Berarti 1 ditambah 0,12 ditambah 0,12 ditambah 0,12 ditambah 0,12 dikali sama 3 yang bordesnya itu. Dan dapat hasilnya 4,44 meter kuadrat. Lalu ini kan untuk yang barusan tipe borders yang dilingkarin. Yang anak tangga 1 dan anak tangga 2 itu rumusnya sama kayak yang perhitungan tadi. Lalu tinggal ditotalin aja. Selanjutnya ada perhitungan volume bagian yang pengecoran. Oke,
Jadi untuk yang pengecoran ini pertama kita masuk yang pondasi footplate. Nah, untuk cari volumenya itu pakai rumusnya seperti biasa P kali L kali T. Untuk hitung volume pengecoran ini kita harus perhatiin bentuk struktur pada bangunan yang ditinjau. Kalau yang di sini dia ada di sebelah kiri gambarnya. Jadi bagian footplate yang nanti mau kita hitung dalam volume pengecoran itu ada 3 bagian, vertikal, trapesium, sama yang persegi panjangnya nih sesuai yang udah diwarnainnya beda-beda garisnya ya sesuai yang kelihatan. Jadi yang kita pakai nanti di sini yang FP1 ya, yang tipe FP1, dia jumlahnya itu ada 14. Untuk sisi trapesium berarti kan rumusnya yang bagian atas tambah sisi bawah dibagi 2 kali H terus kali H lagi. Nanti dapat hasilnya volumenya tuh 0,015 meter persegi, tinggal dimasukin aja angkanya. Untuk sisi persegi panjang berarti volumenya rumusnya P kali L kali T, angkanya tinggal dimasukin masing-masing dapatnya 0,15 meter persegi. Untuk sisi vertikal sama P kali L kali T juga tinggal masukin angkanya dapatnya 0,1197 meter persegi. Sehingga untuk total volume pengecorannya itu nanti tinggal dari jumlah total volume dikali jumlah tipe. Jadi tadi total volumenya semua dijumlahin tiga-tiganya dikali jumlah tipenya kan tadi 14. Nanti dapatnya volumenya berarti 3.700 nanti dapatnya itu berarti 3,7968 meter kubik untuk yang volumenya. Nah, tadi kan yang kita pakai contohnya itu yang tipe FP1, untuk FP2 sampai 4 cara pengerjaannya juga kurang lebih sama kayak yang tadi, nanti endingnya tinggal ditotalin. Nah, sekarang kita masuk ke bekisting slough. Kalau bekisting slough, ini tuh karena slough-nya dia berbentuk balok, maka kita nggak ada bikin pembagian lagi. Nah, ini yang kita tinjau yang di sini nih, yang gambarnya yang udah dilingkarin. Nanti untuk volume pengerjaannya, volumenya kayak biasa, rumusnya pakai P kali L kali T. Nah, tetap ya, jadi kalau menghitung volume pengecorannya juga tetap dilihat dulu bentuk strukturnya apa. Kalau ini tadi kan karena kita pakainya tuh balok. Nah, kita pakainya yang dihitung itu contohnya tipe AS1 ya, yang E sampai F tadi. Jadi pada slough ini yang kita tinjau panjangnya itu kan 3000 mm atau 3 meter. Jadi volumenya P kali L kali T tinggal masukin aja. Tadi panjangnya 3 kali 0,15 kali 0,2 dapatnya volumenya berarti 0,09 meter kubik. Nah, yang tadi kita pakai yang AS1 E sampai F. Untuk yang lokasi sisanya itu juga cara pengerjaannya kurang lebih sama ya, rumusnya kayak yang tadi, tinggal dikaliin biar nanti dapat volume masing-masingnya. Nah, sekarang itu yang kolom. Yang kolom itu karena berbentuknya kayak balok, maka tidak ada pembagian lagi. Lalu volume pekerjaan pengecoran itu pakai rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Untuk menghitung volume pengecoran itu ngeliatin dari bentuk bangunannya. Contoh perhitungannya itu pakai yang jumlah kolom tipe K1 lantai 1. Itu dia ada 6 tipe dibagi tiap lantainya 4 meter. Itu sesuai yang ada di gambar yang di bagian kanan. Lalu rumusnya kan tadi P kali L kali T, terus dikali lagi N-nya. N-nya itu 6 tipe kan. Berarti dengan nanti hasilnya itu 2,16 meter pangkat 3. Terus ini kan tadi kita pakai yang tipe kolom 1. Nah, hasilnya kan 2,16. Nah, yang lainnya itu juga sama kayak yang contoh perhitungan yang tadi. Lalu selanjutnya ada pengecoran yang balok. Yang balok ini juga nggak ada pembagian perhitungan volumenya. Rumusnya sama kayak yang tadi, P kali L kali T. Terus pelatnya kan bertumpu pada balok, T yang harus dihitungin H balok kurang H pelat. Berarti T-nya itu 0,4 dikurang 0,12 dengan hasilnya 0,28. Nah, berarti V-nya itu P kali L kali T, 3 dikali 0,25 dikali 0,28 yang tadi, hasilnya itu 0,21 meter per 3. Itu untuk yang lokasi ASC24 ini yang tadi, untuk itu contoh perhitungannya yang tadi, dan yang lainnya itu sama kayak yang tadi. Ini yang pengecoran pelat lantai. Itu tidak ada pembagian perhitungan juga, sama kayak yang tadi. Rumusnya juga sama, P kali L kali T. Lokasi pelatnya bisa dilihat dari yang sebelah kanan. Terus tinggal dimasukin angkanya 3 kali 3 kali 0,12 dengan hasil akhir volumenya itu 1,08 meter kubik.
Nah, contoh yang barusan itu yang tipe yang dilingkarin ini, EF yang 24. Nah, yang lainnya itu sama kayak contoh yang perhitungan tadi. Untuk yang tangga, ini yang tipe Bordes, itu tidak ada pembagian volume juga. Rumusnya juga sama kayak yang tadi, volume pekerjaan pengecorannya. Terus jumlah bordesnya itu kan ada 3, berarti P kali L kali T dikali juga sama N-nya yang 3 ini. Hasil akhirnya itu volumenya 0,36 meter pangkat 3. Contohnya itu, gambarnya itu ada yang di sebelah kanan. Yang bordes ini kan yang tadi, dan yang anak tangga 1, anak tangga 2 itu cara ngitungnya sama kayak yang sebelumnya. Selanjutnya ada yang perhitungan volume bagian RC. Nah, untuk yang bagian arsitektur ini kita mulai dari pemasangan batu bata sama truss ramnya yang lantai 1 sama 2. Jadi ini supaya lebih gampang nanti waktu ngitung volume dari pekerjaan batu bata sama truss ram lantai 1 sama 2-nya ini, nanti dalam perhitungannya kita bagi jadi 5 bagian. Lantai 1 dengan jendela, lantai 1 tanpa jendela, lantai 2 dengan jendela, baru lantai 1 sama 2 yang tanpa jendela dan pagar. Nah, ini yang kita pakai contoh perhitungannya itu dari yang pekerjaan pemasangan batu bata sama truss ram yang lantai 1 sama 2. Nah, untuk gambar detailnya ada di sebelah kanan. Kalau untuk tipe pagar itu dia diperhatiin dari jumlah panjang sisi dari bagian yang diberikan lingkaran merah yang di samping ini nih, yang udah dimerah-merahin. Jadi panjangnya itu kan 20 tambah 12 tambah 5,5, sehingga panjang totalnya kita dapatnya 37,5 meter. Sedangkan tinggi lantainya kan 4 meter. Jadi untuk ngitung volumenya tinggal dari panjang dikali sama tinggi tadi. Jadi 37,5 kali 4, nanti dapat volumenya 150 meter persegi. Nah, yang tadi kita itu kan kebetulan untuk yang bagian pagernya, untuk sisanya itu kurang lebih juga sama ngitung volumenya. Jadi dari panjangnya aja dikaliin sama tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya kita punya pekerjaan plesteran. Jadi supaya lebih memudahkan saat menghitung volume dari pekerjaan plesteran, ini nanti dibagi jadi beberapa bagian, ada plesteran dinding, lantai yang lantai 1 2, ada juga tangga lantai 1 sama 2 sama nanti yang acian. Untuk yang ini kita pakai contohnya dari yang plesteran lantai 1 ya. Jadi tipe plesteran lantai 1 seperti bisa dilihat nanti diperhatiin dulu jumlah luasan sisi lantai yang dihitungnya. Nah, luasnya itu kan berarti ini ada 11 kali 9 tambah 3,5 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 2 kali 3. Jadi dapat total luasnya itu 121,5. Sedangkan tebal plesterannya sendiri itu 0,02 meter. Berarti volumenya itu dari luasan tadi 121,5 dikali tebal plesterannya 0,2 nanti dapat volumenya 2,43 meter kubik. Nah, yang tadi kita hitung kan ini yang lantai 1 ya, volumenya. Nanti kurang lebih untuk yang plesteran yang lainnya itu sama sampai yang acian itu kurang lebih juga caranya sama kayak yang tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pekerjaan kusen, jendela dan pintu lantai 1 sama 2. Jadi biar lebih gampang, nanti di sini tuh hitungannya dibagi jadi beberapa bagian, ada pekerjaan kusen dan pemasangan alat-alat penggantung sama kunci. Untuk perhitungan volume pekerjaan kusen, itu tuh kita wajib lihat tipe detailnya dulu dari tipe kusen yang digunakan, baru nanti dikaliin antara luasannya sama jumlah tipe kusen. Cuma kan karena di bangunan ini tipe kusennya ini sangat beragam, akhirnya kita pakai program AutoCAD, jadi nanti dapat volumenya itu 5,21 meter kubik. Sedangkan kalau engsel pintu itu tuh nanti hanya perlu ngitung jumlah pintunya aja, tapi catatannya untuk pintu yang rangkap itu dia jumlahnya 2 engsel. Nah, sesuai gambar di samping bisa kita lihat. Jadi kalau untuk di sini itu kita punya 14 pintu single sama 1 double. Nah, jadi untuk yang double ini berarti kan hitungannya tadi 2. Jadi 14 tambah 2 total engsel pintunya ada 16 buah. Nah, ini tadi seperti yang udah dijelasin untuk pekerjaan kusen sama engsel pintu. Untuk yang sisanya kurang lebih caranya juga sama aja. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk di plafon. Jadi untuk lebih gampang hitungan plafon ini nanti dibagi jadi beberapa bagian, ada pekerjaan pemasangan plafon lantai 1 2, terus ada pekerjaan pemasang yang tadi rangka plafonnya dulu, baru pemasangan plafon lantai 1 sama 2, baru pemasangan gypsum sama list tepi yang lantai 1 sama 2.
yang kita pakai di sini contoh perhitungan volume untuk pemasangan plafon. Nah, untuk ngitung volume pekerjaan plafon, kita harus perhatiin dulu luasan lantai yang udah dihitung saat ngitung volume plesteran yang di lantai 1. Nah, luasnya itu kan sekitar 11 kali 9, tambah 3,5 kali 3, tambah 3 kali 2, tambah 2 kali 3, dapat luasnya 121,5. Terus karena kita plafon yang dipakai itu jenisnya gypsum board yang dibeli per lembar, jadi volume pekerjaan pemasangan plafonnya itu 121,5 tadi dari luasnya dibagi 2,88. Jadi kita butuh volumenya sekitar 42,19 lembar. Nah, ini tadi contohnya untuk pemasangan plafon lantai 1, untuk sisanya kurang lebih cara ngitungnya juga sama. Lalu selanjutnya ada yang pekerjaan finishing. Supaya memudahkan ngitung volume di finishing ini, kita ngitungnya dibagi jadi beberapa bagian, yaitu railing tangga, keramik, dan pengecatan kayu plafon baja interior dan eksterior. Ini contoh perhitungan volume pekerjaannya pemasangan keramik. Untuk ngitungnya itu harus merhatiin luasan lantai yang dihitung saat ngitung volume plesteran lantai 1. Luasnya itu 11 kali 9 ditambah 3,5 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 2 itu totalnya itu 121,5 meter kuadrat. Sedangkan yang lantai 2 itu total luasnya itu 100,5. Nah, volumenya itu ditambah dari yang lantai 1 dan yang lantai 2. Berarti hasilnya itu 222 meter kuadrat. Nah, itu kan yang contoh pekerjaan pemasangan keramik itu ya kayak yang dilingkarin. Sedangkan pekerjaan finishing yang lain itu sama cara ngitungnya kayak yang pemasangan keramik. Selanjutnya ada yang pekerjaan sanitasi. Supaya memudahkan ngitungnya, dibagi-bagi juga jadi beberapa bagian, yaitu pembuatan septic tank dan peresapan, instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan pekerjaan pemasangan peralatan. Untuk ngitung volume yang pembuatan septic tank dan peresapan itu berarti volume itu kan P kali L kali T. Berarti nanti volume pertamanya itu 6,939 meter kubik. Lalu yang volume kedua dikali N karena N-nya ada 2, berarti hasil akhirnya itu nanti 2,7756 meter pangkat 3. Maka volume septic tank-nya itu dikali dengan 2 titik di septic tank-nya. Berarti dijumlahin dari volume septic tank yang atas tadi, V1, V2, lalu dikali sama 2. Hasil akhirnya nanti bakal 19,4292 meter pangkat 3. Lalu yang volume peresapan itu dikali 2 juga dari 2 titik peresapan. Berarti P kali L kali T kali N. Yaitu 3 kali 1 kali 1,7 kali 2. Dengan hasil akhir volumenya itu 10,20 meter pangkat 3. Tadi kan ngitung yang septic tank dan peresapannya. Nah, yang lainnya, galian tanah, urungan kembali, dan lain-lain, itu cara menghitungnya sama kayak yang sebelumnya, yang sanitasi juga. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita masuk ke perhitungan volume yang bagian pekerjaan MEP. Nah, ini kita masuk dari pemasangan instalasi listrik. Jadi supaya nanti lebih memudahkan menghitung volume dari listrik ini, perhitungannya itu dibuat mendetail dari bahan yang diperlukan pada proses saat pemasangan instalasi listriknya. Jadi di sini seperti yang tabelnya yang ada di samping kanan ya untuk acuannya, untuk volume kabel Supreme itu dihitungnya dari total panjang kabel yang kita pakai di bangunannya. Jadi dari program bantu AutoCAD nanti total luas dari kabel Supreme yang kita pakai itu ada sekitar 139,5 meter. Nah, sedangkan untuk volume pipa kondul itu juga sama kayak yang volume kabel Supreme, kurang lebih carinya itu tuh nanti supaya lebih safety kita pakainya 139,5. Sedangkan untuk perhitungan volume dari TIDOS itu tuh bisa dilihat di gambar DED-nya ada berapa jumlah kabel yang merupakan pertemuan antara 2 atau 3 lebih. Nah, kurang lebih itu diketemukannya sekitar 15 titik. Makanya kita pakainya tuh sebesar 15 buah. Nah, untuk yang selanjutnya
Nah, ini sekarang pekerjaan pemasangan instalasi listrik yang selanjutnya ya. Jadi untuk yang di sini kita pakai dari yang saklar tunggal one way 10 ampere. Di sini kan kita ada ketemunya 7 titik. Jadi untuk pengerjaan pemasangan saklar ini dan pemasangan lampu semua volume itu bersatuan buah, yang artinya tiap pekerjaan tersebut cukup hanya lihat jumlahnya aja, misalnya saklarnya. Nah, jadi hanya perlu menghitung berapa jumlah saklar dengan tipe yang ada pada bangunannya dengan masing-masingnya seperti yang ada di tabelnya ini udah ada masing-masing untuk titiknya, volume total, dan satuannya semua buah sesuai yang tadi dijelasin. Selanjutnya, ini yang terakhir perhitungan volume di bagian atap. Nah, ini rumus volume atap ini kan pakai yang P kali L kali T dengan juga dikali sama jumlahnya. Contohnya di Gording, P-nya itu 73,91 dikali L-nya 0,08 dikali T 0,12 dengan hasil akhirnya volume 0,71. Begitu juga dengan list plan luar dan yang lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.